لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ummuk, ibumu. Orang tersebut bertanya kepada Nabi, qala thumma man? Setelah itu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qala thumma ummuk, ibumu. Dia tanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wasalam, qala thumma man? Setelah itu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, thumma ummuk, ibumu lagi. Disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebanyak 3 kali. Kemudian orang itu bertanya, qala thumma man? Qala thumma abuk. Tanya lagi kepada Nabi, setelah itu siapa ya Rasulullah? Barulah Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ayahmu. Di Nabi sebut ibu sebanyak 3 kali. Kenapa demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Kata para ulama, meskipun jasa ayah itu besar pada seorang anak, tapi jasa ibu jauh lebih besar. Ibulah yang susah payah mengandung seorang anak. Bayangkan ketika kandungannya itu bertambah besar, itu menjadi beban yang berat yang dibawanya kemana-mana. Terkadang susah untuk tidur, tidak semua makanan bisa masuk ke mulutnya. Tidak jarang seorang ibu mual dan muntah ketika mengandung anaknya. Ketika dia melahirkan anaknya, dia harus berjuang, taruhan nyawa. Tidak sedikit para ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Ketika dia melahirkan anaknya, dia harus mendidik, membesarkan anaknya. Di 2 tahun pertama adalah momen-momen yang sulit bagi seorang ibu. Kadangkala seorang anak terbangun di malam hari menangis, ibunya yang bangun untuk menyusuinya. Jasa ibu begitu luar biasa besar. Makanya di dalam Islam itu diharamkan untuk berbuat durhaka kepada ibu. Dan keharamannya jauh lebih besar dibandingkan durhaka kepada ayah. Di samping itu kata para ulama, dikhususkan penyebutan ibu di dalam hadis yang mulia ini. Nah, para ulama menyebutkan bahwa biasanya seorang ayah itu memiliki haibah, memiliki wibawa, memiliki kekuatan. Seorang anak itu biasanya takut kepada ayahnya. Dia tidak berani berbuat lancang kepada ayahnya. Berbeda dengan ibunya yang mendahulukan kasih sayang, kelembutan. Oleh karenanya kita dapati banyak anak-anak yang lebih berani kepada ibunya dibandingkan ayahnya. Oleh karenanya di dalam hadis yang mulia ini, baginda Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada ibu. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba harus mengetahui bahwa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terkhusus ibunya, adalah salah satu amalan yang begitu luar biasa. Dan sebaliknya, berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, terkhusus ibunya, adalah dosa yang sangat besar di dalam agama Islam. Makanya kita mendapati bagaimana generasi salaf terdahulu, mereka sangat semangat dan memanfaatkan setiap kesempatan berbuat baik kepada ibu mereka. Sampai-sampai diriwayatkan dari Muhammad ibnul Munkadir, beliau mengatakan, bittu akmizu rijal ummi wa bata Umar yusalli lailatahu fama sarrani lailati bilailati. Kata Muhammad ibnul Munkadir, salah seorang ulama salaf, kata beliau, saya bergadang di malam hari memijit kaki ibu saya, sementara saudara saya Umar itu juga bergadang di malam hari sholat semalaman suntuk. Kata beliau, fama sarrani lailati bilailati. Sungguh aku tidak ingin pahalaku memijit kaki ibuku itu ditukar dengan pahala sholat yang dilakukan oleh Umar. Subhanallah. Jadi dia begadang di malam hari mijit kaki ibunya. Itu amalan lebih dia cintai dibandingkan sholat malam. Karena dia tahu keutamaan berbakti kepada ibu, keutamaan berbakti, berbuat baik kepada ibu itu pahalanya sangat besar. Bahkan ridha Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam hadis yang sahih, fi ridhal walidain, itu ada pada ridha kedua orang tua. Makanya di antara cara mudah untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla adalah meraih ridha kedua orang tua, terkhusus ibu. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang mulia ini, baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara perkara yang juga dilarang oleh Allah Azza wa Jalla adalah wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mengubur anak perempuan hidup-hidup, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah
kebiasaan yang sempat ada di sebagian kabilah Arab di masa lampau. Hal ini didasari karena ketidaksukaan mereka terhadap anak perempuan. Kebencian mereka kepada anak-anak perempuan. Kok bisa demikian? Kata para ulama ada dua alasan kenapa sebagian orang Arab terdahulu tidak senang dengan anak perempuan. Yang pertama, bagi mereka anak perempuan itu tidak sama seperti anak laki-laki. Karena anak perempuan itu tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Jadi kerjaannya cuma ngabisin nasi di rumah. Berbeda dengan anak laki-laki bisa diandalkan untuk bekerja, bisa diandalkan untuk mencari nafkah, membantu ekonomi keluarga. Anak perempuan tidak demikian. Adapun di masa kita sekarang ini mungkin banyak wanita-wanita yang sudah bekerja, tapi di masa lampau bekerja bagi seorang wanita itu bukanlah perkara yang mudah. Makanya mereka tidak senang ketika diberikan anak perempuan oleh Allah Azza wa Jalla. Alasan yang kedua, bagi mereka anak perempuan itu adalah simbol kelemahan. Berbeda dengan anak laki-laki. Ketika mereka punya anak laki-laki yang banyak, itu adalah simbol kekuatan. Sebuah kabilah akan semakin disegani dan ditakuti oleh kabilah lainnya ketika banyak anak laki-laki di kabilah tersebut. Karena dua alasan inilah mereka tidak senang dengan anak perempuan. Bahkan Allah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si